Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pancharastu Alim, and today in this video I'm gonna explain about what question tag is. Okay, let's break it down. Let's move to the second slide. Okay, so let's start with definition of question tag. So a question tag is a short question placed at the end of a sentence to ask for confirmation or agreement. Jadi question text ini adalah sejenis pertanyaan singkat, sebuah short question, pertanyaan singkat yang diletakkan atau terletak pada akhir sebuah kalimat. Fungsinya untuk meminta sebuah confirmation atau informasi ya, atau meminta sebuah agreement, persetujuan. Itu definition of question tag. In Indonesia, it is similar to kan, ya, or bukan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu question tag ini mirip seperti katakan atau ya atau bukan. Jadi dia adikmu bukan? Dia adikmu kan? Itu. Kamu suka kopi kan? Nah, ini kan ini atau kan ya atau bukan ini question tag namanya. Dia terletak pada akhir sebuah kalimat. Okay, let's move to the third or next slide. Function of question tags. So there are at least three function of question tag, uh, such as confirm information atau confirmation. So what does that mean? Memastikan informasi atau konfirmasi itu, we use this when we are not 100% sure and we trying to make sure about something. Jadi digunakan itu ketika kita tidak 100% yakin pada sesuatu ya, dan kita tuh ingin memastikan. Nah, itu salah satu fungsinya question tag. Ciri-cirinya kita membutuhkan sebuah jawaban, pasti kita membutuhkan sebuah jawaban no atau yes. Kemudian nadanya di ini ya, confirmation ini nadanya dia naik di akhir kalimat tuh, dia naik nadanya atau rising information. Contoh, you finished your homework didn't you? Nah, itu adalah question tag yang fungsinya untuk confirmation. You finished your homework didn't you? Nah, itu sebuah pertanyaan kan, untuk meminta sebuah informasi atau konfirmasi. Nah, itu nadanya akan naik di akhir kalimat atau rising intonation. Jadi ingin memastikan lah ya itu. Kemudian second and then next slide, next function of question tag is to seek agreement, atau mengajak persetujuan. Jadi what does that mean? Jadi digunakan ini, mengajak persetujuan ini gunakan ketika we already sure but we want other people to agree with us gitu. Jadi digunakan ketika kita itu udah yakin dengan suatu hal, tapi kita juga ingin mengajak orang itu setuju dengan kita. Ciri-cirinya ya lebih lebih seperti meminta persetujuan. Kemudian nadanya di akhir kalimat tuh turun, tidak seperti tadi ya, apa namanya, konfirmasi, meminta informasi itu nadanya naik, itu bertanya nadanya naik, minta informasi. Tapi kalau yang agreement ini atau mengajak persetujuan ini, dia nadanya turun atau bisa disebut falling intonation. Contohnya, this movie is interesting, isn't it? Nah, itu ya, dia nadanya turun ya, untuk minta persetujuan lah, supaya orang lain nih setuju juga dengan kita. This movie is interesting, isn't it? Jadi film ini menarik kan? Nah, itu si kedua, itu agreement. Itu ketika kita yakin ya,
ketika kita yakin movie ini udah menarik gitu, movie ini adalah movie yang menarik, kemudian kita minta orang lain setuju gitu. Movie ini menarik, kamu setuju kan? Nah begitulah intinya, meminta persetujuan. And then the last function of question tag is make conversation sound more natural. Jadi membuat percakapan itu lebih natural. Jadi itu question tag ini fungsinya juga ini salah satu fungsinya, dia supaya percakapan tuh lebih ramah lah. Kalau kita misalkan bercakap dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih kita hormati gitu, kita pakai question tag ini, percakapannya jadi lebih ramah, kemudian percakapannya itu tidak terlalu kaku lah dan tidak terlalu langsung gitu. Contohnya kalimat close the door. Close the door ini kan tanpa question tag ya. Close the door itu dia terasa langsung dan sedikit little bit rude, and itu nggak baik lah kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua dari kita. So kita tambahin question tag di akhir kalimat tersebut supaya terdengar lebih sopan, lebih ramah. Contoh, close the door, will you? Itu kan lebih ramah lah ya. Ya intinya dia tidak langsung, tidak terlalu kasar. Nah itu function of question tag. And then next, the basic formula of question tag ya. Jadi ini adalah pola dari question tag. Jadi question tag ini ada dua pola ya, yaitu ada positive sentence, kemudian maksudnya ada positive sentence kemudian menggunakan negative tag. Kemudian yang kedua ada negative sentence menggunakan positive tag. Jadi ada dua. Kalau kalimat utamanya itu seperti tadi close the door. Nah itu kalau kalimat utamanya itu dia positif, maka tagnya, pertanyaan akhirnya itu harus negatif, harus ada not di situ kan. Kemudian kalau kalimat utamanya itu dia negatif, maka sebaliknya tagnya itu harus positif. Nah itu contohnya yang positive sentence yang menggunakan negative tag, she is your sister, isn't she? Nah itu kalimat yang tidak di bold itu kan kalimat utamanya itu kan positif. Nah kemudian setelah koma itu ada isn't her. Nah itu adalah question tag, dia negatif kan, is not. Jadi kalau kalimat utamanya itu positif, maka question tag-nya harus negatif, begitupun sebaliknya. Kemudian yang negative sentence yang menggunakan positive tag, you don't like milk. Nah you don't like milk ini kan negatif, ada don't di situ, ada do not. Nah maka tagnya harus positif, you don't like milk, do you? Nah itu kan positif. Nah itu basic formulanya ya. Kemudian formulanya ini ya, rumusnya dari question tag. Oke, yang pertama itu subject plus verb positif, terus koma, auxiliary verb ya, plus not plus subject. Nah itu untuk positive sentence yang menggunakan negative tag. Kemudian yang di bawah itu ada subject plus verbnya itu negatif, terus koma, auxiliary plus subject. Nah itu untuk negative sentence yang menggunakan positive tag. Oke, itu formulanya ya. Ini kita kasih contoh lagi di sini. Kemudian next slide, example of question tag. Pertama, ini example yang pertama itu positif yang menggunakan negative tag. Nah ini contohnya ada 4. She is a student. Nah itu kan positif. Nah, kemudian question tag-nya harus negatif seperti tadi yang saya udah bilang ya. She is a student, isn't she? And
And then the other example, they are playing, are not they. Nah, mereka sedang bermain, bukankah begitu? Nah, kemudian contoh berikutnya, you like coffee, don't you? Nah, itu. Jadi positif negatif, positif negatif. Nah, itu ada rumusnya ya. Untuk kita bedah kalimat pertama, kita bedah coba. She is a student. Nah, subjeknya itu she plus verbnya itu is itu verb juga, linking verb. Kemudian koma auxiliary verb, auxiliary verb. Auxiliary verbnya itu ada is di situ plus not, berarti isn't atau is not plus subject. Oke, coba kita bedah ya kalimatnya. Yang kalimat kedua, yang they are playing, are they. Nah, itu kita bedah pakai rumus. Untuk subjeknya itu they plus verb positif ya, verbnya itu are, itu linking verb. Kemudian plus koma auxiliary-nya pakai are plus ditambah lagi not, jadi are not atau aren't disingkat ya, plus subjeknya they. Jadi kalau subjeknya di kalimat awal they, ya di question tag-nya juga they pakai pronoun they. Kalau misalkan di sini nggak ada contohnya, kalau misalkan di kalimat awalnya itu, di kalimat utamanya itu pakai nama orang ya, misalkan Andi, misalkan Andi can swim, berarti can he gitu. Jadi di question tag-nya itu pakai pronoun atau kata ganti. Itu contoh question tag positif ke negatif tag. Nah, itu kalau dari kalimat negatif ke positif tag ini ada contohnya, ada she isn't a student, is she. Nah, di kalimat awal ini kan ada negatif, she is not. Nah, itu kan negatif itu kalimatnya. Kemudian di question tag-nya harus positif, is she. Seperti tadi yang saya bilang ya, kalau subjeknya sih ya pakai she lagi di question tag-nya gitu. I think that's easy. Okay, and then the last slide, intonation. There are two intonation. I think I've said that before in the middle of presentation. Jadi ada intonasi naik sama intonasi yang turun. Yang pertama itu ada rising tone atau intonasi yang naik, a real question. Jadi itu malah lebih kepada kayak pertanyaan seperti tadi yang saya jelaskan, I've explained before. Jadi use when you are not sure and genuinely want to know the answer. Jadi digunakan ketika kita itu memang tidak yakin dan kita benar-benar mau atau ingin tahu jawabannya gitu kan. She is a student, isn't he? Kita apa ya, ini nadanya itu tone-nya naik di akhir kalimat. And the second one is falling tone atau nada turun. Just a confirmation, jadi hanya untuk mengonfirmasi ya, kayak today is a beautiful day, isn't it? Nah, dia nadanya tuh datar atau turun lah, tidak seperti bertanya yang naik. Use when you are sure about the answer and just want the listener to agree or keep the conversation going. Jadi gunakan ketika kita itu yakin, ketika kita sudah yakin dengan jawabannya gitu kan. Kemudian kita itu ingin pendengar atau lawan bicaranya kita itu untuk agree atau setuju dengan kita kan. Kemudian untuk membuat conversation atau percakapan itu jalan gitu kan. Nah, itu adalah tone-nya. Untuk example-nya, ini example yang pertama ada rising tone.
You haven't seen my keys, have you? Nah, itu kan tone-nya naik ya. Jadi itu meaningnya you generally don't know where the key are and asking for information. Jadi kita tuh ini dalam konteksnya ini kita benar-benar nggak tahu di mana kunci yang kita cari itu, dan kita menanyakan menanyakan informasi gitu kan. You haven't you haven't seen my keys, have you? Nah, begitu. Nadanya naik. Kemudian ada yang falling tone. It's a beautiful day, isn't it? Nah, itu kan nadanya turun. Dia untuk hanya mencari apa ya? Agreement lah. Jadi itu meaningnya ada you already know it's a beautiful day. Jadi kita ini udah tahu bahwa hari ini tuh memang hari yang indah. Tapi kita hanya ingin lawan bicaranya kita itu setuju dengan kita gitu kan. Ini hari yang indah bukan karena begitu. Nah, gitu. Atau kan lah. Ini hari yang indah kan. Nah, gitulah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Okay, I think that's a question tag, and I think that's easy, and I hope you guys understand with my explanation. But I think my explanation is, I believe that my explanation is messed up. I'm sorry, but I hope you guys understand. Maybe that's all from me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.